it shine for all it's worth. Every heart and every soul longing for your full control. Break the chains and heal the land. Raise the weary with your hand. Be the justice that we need. Make us vessels for your peace. Let the church rise up in love, like the fire sent from above. Let us serve and not retreat. Bring your mercy to the street. Every tribe and every tongue will declare what you've begun. Buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh, terlanjurku di pedangnya. Kemana lewat berubah buat itu senes. Haleluya. Tepuk tangan yang mantap. Sekali kembalikan pujian ini. Sekali lagi. Buat jalan yang baru, supaya aku tidak terjatuh, terlanjurku dipegangnya. Hati tak kemana, tangannya lewat berubah. Wow. Yesusku luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Jadi dalam cinta Yesus. Selalu hidup. Sorakannya lagi. Yes, semua yang menonton di malam ini. Buat jalan yang baru, supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur di pedangnya. Aku kemana, lewat berubah. Abdi masa tergantikan. Yesusku luar biasa. Selalu
surga kau selalu bersamaku. Ku mau selalu ikut Yesus, ku mau selalu ikut. Jangan semua tadi mengatakan semua firman Tuhan. Siapkan hatimu malam hari ini. Siapkan hatimu malam hari ini untuk menyambut firman Tuhan yang penuh kuasa. Sebab Tuhan setia. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Rasanya sudah gak perlu khotbah kalau lihat semangat memuji dan menyembah jemaat Tuhan di tempat ini. Kenapa? Karena itu tandanya orang-orang yang mengerti bahwa kita ada di kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Ini kalau yang masih belum tahu, nanti sebentar ada stiker boleh ambil. Stikernya ini. Kerajaan Allah. Boleh ambil. Hari ini gratis, tahun depan satu lembar 100.000. Hari ini boleh ambil gratis. Kerajaan Allah. Tepuk tangan untuk saudara. Untuk saudara yang kalau lemas tepuk tangannya, saudaranya lemas. Baik saudara. Hari ini saya rindu menyampaikan rahasia panggilan kerajaan Allah. Rahasia panggilan kerajaan Allah. Apa itu saudaraku? Saya harus 10 kali ulang mengingatnya. Rahasia panggilan kerajaan Allah. Apa saudaraku? Oh, saya nggak mau berhenti nanya sampai semua hafal. Rahasia panggilan kerajaan Allah. Ulangi. Rahasia panggilan kerajaan Allah. Saya yakin setiap kita yang hadir malam ini bukan kebetulan. Apapun alasanmu datang ke sini, saya yakin ada rencana Tuhan yang indah. Karena itu, pasang telinga baik-baik, arahkan fokus dengan benar, maka malam ini kau akan menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat 1 hingga yang ke-3. Injil Lukas pasal yang ke-9, ayat 1 hingga yang ke-3. Kita akan baca bergantian. Ayat 1 saya baca, ayat 2 saudara, ayat 3 kita akan baca bersama-sama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Ulangi. Kalau baca aja nggak semangat, gimana mengertinya? Firman Tuhan itu harus dimengerti, supaya oleh pengertian akan firman Tuhan, iman kita timbul. Dan ketika iman timbul, digenapi orang benar hidup oleh iman. Itu semua ada kronologisnya, ada sistematikanya. Ya, jadi kalau kita salah lengkap, nggak bisa. Itu sama dengan saudara pakai sepatunya dulu baru kaos kaki. Bisa? Bisa. Tapi sebentar kaos kaki saudara bolong. Jadi sebentar iman saudara bolong. Kita harus mengerti firman, baru oleh pengertian itu timbul iman
dan iman itu akan membuat kita hidup di dalamnya, dan iman itu akan kokoh. Ulangi ya, saya ikut menanggung salah saudara ya. Ya saya baca lagi dari pertama. Ya. Maka Yesus memanggil 12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan dia mengutus mereka untuk menyerahkan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Sama-sama 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Amin. Saudaraku, panggilan kerajaan Allah kalau kerajaan dunia yang manggil, saya ambil contoh kerajaan Brunei Darussalam yang manggil, saudara senang? Senang? Bagaimana kalau kerajaan Inggris yang manggil dan senang? Hah? Senang mana? Brunei apa Inggris? Yang manggil kerajaannya loh. Senang mana? Brunei apa Inggris? Oh Inggris, yang lain senang Brunei. Berarti misalnya yang senang Inggris. Kalau yang manggil kerajaan Allah, senang mana sama kerajaan Inggris? Puji Tuhan. Hah? Puji Tuhan. Kerajaan Allah atau kerajaan Inggris? Kerajaan Allah. Saudara hari ini ada di kerajaan Allah. Apa yang membuat saudara senang? Apa? Jawabannya satu, rahasia. Betul? Ya dong, masa dikasih tahu? Ada yang bilang, saya senang karena pasti saya dikasih duit. Saya senang karena saya pasti dikasih jabatan. Saya senang karena pasti saya dikasih proyek. Kan gitu ya. Intinya masing-masing orang punya harapan berbeda-beda. Ini namanya rahasia. Itu sebabnya saya buat rahasia panggilan kerajaan Allah. Mengapa? Karena pada begini Yesus memanggil ke-12 muridnya. Waktu itu dia memang adalah seorang guru. Tetapi ketahuilah, setelah dia bangkit dari kematian, sebelum dia naik ke surga dia berkata, kepadaku telah diserahkan segala kuasa di mana? Di surga dan di bumi. Di surga sama di bumi, kuasanya ada sama Tuhan Yesus. Dia penguasa, artinya dia tuan, artinya dia raja. Segala kuasa ada padanya. Dan dia itu memanggil. Rahasia yang pertama, bahwa ayat 1 berkata, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa. Bagian A berkata, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Murid-muridnya tahu nggak kalau mereka akan dipanggil? Petrus tahu bahwa dia akan dipanggil? Sebelumnya Yohanes tahu kalau dia akan dipanggil? Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus tahunya menjalankan. Dia nggak pernah bayangin kalau dia akan dipanggil ya Yesus. Nathanael tahu nggak kalau dia akan dipanggil? Dia lagi santai duduk-duduk di bawah pohon ara. Yesus memperhatikan dia dan memanggil dia. Apapun keadaan para murid, mereka tidak tahu bahwa mereka akan dipanggil.
kita sebetulnya, saudara, bahwa setiap kita dipanggil oleh pribadi yang sama, yaitu Yesus. Itu sebabnya saya mau bilang begini, sama seperti ke-12 murid itu, mereka tidak tahu. Mereka tahunya kegiatan rutinitas harian, tapi tiba-tiba Yesus datang dan memanggil. Maka rahasia pertama adalah Yesus memanggil kita. Bilang kiri kanan, Yesus memanggil. Ini malu-malu ya. Ulang, bilang lagi. Bilang, Yesus memanggilmu hari ini. Saya nggak peduli, saudaraku. Saudara datang ke sini karena kewajiban pelayanan. Saudara datang ke sini karena rutinitas orang Kristen, agama Kristen, wajib ibadah hari Minggu. Saudara datang ke sini karena pas liburan. Saudara datang ke sini karena dipaksa. Saudara datang ke sini karena janjian. Saudara datang ke sini karena ada yang dipaksa. Saya nggak peduli. Saya mau bilang malam ini, engkau dipanggil oleh Yesus. Saudaraku, kalau hari ini sudah dipanggil Prabowo, kira-kira ada waktu yang disia-siakan? Mungkin kan dia panggil asal-asalan? Itu manusia. Apalagi yang manggil saudara, raja di atas segala raja. Dia memanggilmu. Itu tepat. Siapapun engkau, apapun alasanmu hari ini kau ada di sini, saya bawa kabar baik buat saudara. Engkau dipanggil oleh Yesus. Jangan dengarkan suara iblis. Kamu hanya kebetulan aja ada di sini. Kamu hanya asal jadi aja jalan. Orang bilang asal jadi. Karena nongkrong di rumah nggak tahu mau kerjain apa, udah datang. Kebetulan diajak teman. Saya nggak peduli. Iblis pasti akan mendampa di dia. Itu pasti. Itu pasti. Tapi saya mau bilang bahwa engkau ada di sini malam ini, itu bukti bahwa engkau dipanggil oleh Yesus. Sebabnya, sebagai orang Kristen kita mesti tahu firman. Karena ketika ini sebelah mata kita demikian, kita mau jawab apa? Harusnya kita jawab. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya saya dipanggil. Jelas sekali, saudara. Dasar yang pertama, mengapa saya katakan engkau dipanggil oleh Yesus? Satu prinsip yang mutlak. Camkan ini baik-baik. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga berkata, tidak akan mungkin engkau memanggil Yesus itu Tuhan kalau engkau bukan dipanggil oleh Yesus. Kalau engkau tidak dipilih, tidak dikaryai, tidak dikuasai oleh Roh Kudus. Hari ini ada yang mau ngomong terkutuplah Yesus. Ada? Kalau ada saya kasih door prize 1 juta. Hari ini juga saya kasih cash. Ada? Nah. Ada? 1 juta pound. Duitnya banyak. Kalau saya bilang 1 juta dolar, saya nggak punya. 1 juta rupiah. Ada yang mau bilang terkutuplah Yesus? Ada yang aman. Itu tandanya saudara dipanggil oleh Yesus. Tidak baik, saudara dipanggil oleh Yesus. Yang kedua, saudara, Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Saya tidak peduli alasanmu apa jadi orang Kristen. Bahkan alasanmu apa ada di sini.
Apakah engkau suntuk di luar sana terus ada di sini? Saya nggak peduli. Saya tahu engkau ada di sini. Engkau mengaku Yesus Tuhan. Engkau dipanggil oleh Yesus. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Camkan ini baik-baik. Pegang ini sung-sung. Memang ada ungkapan dalam Alkitab berkata, banyak yang terpanggil, sedikit yang Saudara mau terpilih atau terpanggil aja? Tapi minimal sudah terpanggil, ada peluang terpilih kan itu ya. Benar? Minimal satu tahap terpanggil dahulu. Kalau terpanggil juga sudah nggak usah mikir. Tempatmu sudah ada di luar sana. Jelas? Apalagi sudah terpanggil di kerajaan Allah, udah jelas. Bukan gedung kerajaan Allah ya, tapi syukur-syukur juga begitu. Ya, terpanggil di kerajaan Allah itu sudah harta kekayaan yang besar. Tapi jangan berpuas diri. Kita harus sampai kepada terpilih. Sebab itu kita harus tahu rahasia pertama dari panggilan kerajaan Allah adalah bahwa kita ada kepastian kita dipanggil oleh Yesus, bukan kebetulan. Saya nggak peduli alasanku jadi orang Kristen. Ada yang kebelet kawin, akhirnya menyeberang jadi Kristen, nggak peduli saya. Ada yang stres, suntuk, nggak ada jalan keluar, saya nggak peduli. Engkau karena stresnya, karena beban berat, engkau datang cari Tuhan, engkau ada di sini. Itu satu tanda pasti bahwa engkau dipanggil oleh Tuhan. Satu dulu. Ini rahasia pertama. Karena itu pegang baik-baik panggilanmu. Amin. Yang mengerti katakan amin. Oh harus di semangat dulu baru aminnya agak kencang ya. Aduh, dia nggak tahu di Jepang sudah. Ya. Rahasia yang kedua, saudara. Rahasia dari panggilan kerajaan Allah yang kedua adalah bahwa Yesus memberikan tenaga dan kuasa kepada kita. Lihat ayat ini. Lalu Yesus memberikan tenaga dan kuasa. Ya gila, udah lapar ya? Udah lapar apa ngantuk sih? Udah saya aminin aja kita pulang ya. Yesus memberikan tenaga dan kuasa. Itu baru Pak Reni ini memang betul-betul orangnya ready. Siap. Iya, begitu loh. Sekarang kalau dikasih duit 1 miliar aja loncat gak kira-kira. Ini lebih dari duit 1 miliar, amin. Yang mengerti katakan amin. 1 miliar gak bisa bawa saudara masuk surga. Tapi ini udah pasti tiket masuk surga. Ingat saya bilang tadi, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Orang yang terpilih asalnya dipanggil dahulu. Minimal sudah sampai sini, cuma tanya, ini kamu sudah terpilih apa masih terpanggil? Tanya. Target Tuhan untuk saudara dan saya adalah terpilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih. Jadi apa? Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kalau saya nyanyi terus terpesona sudah. Target kita dipilih, saudara. Kita dipilih. Maka Yesus tahu, Yesus memanggilmu untuk Dia memilihmu. Sebab itu ingat, rahasia panggilan yang kedua adalah Dia memberikan tenaga. Memberikan tenaga, sama-sama bilang tenaga. Tuhan tahu engkau lemah. Engkau disakiti, gak mampu mengangkat
nggak bisa lihat yang manis-manis, saudara, jelalatan akibatnya penyakit gula, saudara. Nah, mulai dari gula sampai yang manis-manis yang berjalan, saudara, senang. Hah? Tuhan tahu, Tuhan beri kau tenaga. Amin. Karena Tuhan sudah memberimu tenaga, maka ambil keputusan. Tuhan tahu kau nggak mampu mengasihi orang lain, tapi saudara sadar panggilanmu. Waktu engkau dipanggil, Tuhan beri kau tenaga untuk membuat engkau mampu mengasihi. Amin. Jadi jangan bilang, waduh, kalau urusan memberi bukan panggilan saya, itu panggilan Pak Redi aja. No, Tuhan sudah beri kau tenaga. Bilang kiri kanan, Tuhan beri kau tenaga. Saya selalu bilang, mengampuni itu keputusan. Kita punya keputusan mau memberi ampun atau tidak. Jadi jangan bilang ini karunia. No. Kau memutuskan sakit hati, ya itu pilihanmu. Sekarang saya tanya, di dalam sakit hati ada damai sejahtera? Jawab, sakit hati mau, jawab kagak. Dalam sakit hati ada damai sejahtera? Tidak. Terus kenapa saudara mau nggak mengampuni? Ampuni aja, walaupun dia rebut orang yang kau sayangi. Yang anak muda maksud saya. Sudah, ampuni aja, amin. Bahkan kalau diputusin, ampuni juga gampang. Berarti bukan dia orang yang terbaik, amin. Kalau cinta ditolak, jangan luput bertindak. Berarti dia bukan yang terbaik. Jangan cinta ditolak, baygon rasa anggur. Itu bodohnya segunung. Saudaraku, Tuhan kasih kita tenaga. Nggak ada cerita Tuhan nggak kasih tenaga. Berarti kalau kita nggak punya kemampuan mengasihi, maka itu bukan Yesus yang memanggilmu. Karena kalau Yesus yang memanggilmu, dia pasti kasih tenaga. Saudara, ini penting. Ini penting sekali. Sakit hati, kecewa, kesal, benci, marah, itu beban. Bilang kiri kanan, itu beban. Saudara bawa beban. Siapa di sini mau berpendek angkat tangan? Saya nggak mau. Angkat. Semua mau berpanjang? Berarti kan jalannya masih panjang. Betul? Saudara jalan pikul beban sepanjang jalan. Itu orang normal apa kagak normal? Hah? Lebih enak saudara jalan, katakan 50 km, 50 tahun ya. 50 km sambil panggul beras 50 kilo sama jalan 50 kilo tanpa beban. Pilih mana saudara? Pilih panggul beras biar gak kelaparan. Banyak orang pilih panggul beras loh. Dia jaga-jaga. Iya, ini kalau nggak begini dia nggak ngerti nih. Ya biar besok dia nggak bikin lagi. Nah ini kekhawatiran akan hari esok ini model begini. Dia mau pulang lagi itu dirinya. Kenapa kamu urus dulu dirimu menerima, membebaskan. Itu tenaga. Sekali lagi tenaga. Sama-sama bilang tenaga. Tenaga itu kekuatan untuk memikul beban. Saya mau bilang saudara, karena jalan saudara ini nancap ke depan. Saya mau ingatin jalan kita ke depan nancap, bukan turun. Kalau turun itu pangkulan kita, lepas dia kelenting sendiri. Masalahnya ini nancap. Yang mengerti katakan yes. Apaan? Yes aja, saya mau cari tahu aja ini. Apaan kita menanjak?
jangan jadi lakar. Dan apa aja? Alkitab berkata, kamu akan menjadi kepala dan bukan. Kamu akan naik dan tidak. Kamu naik, nanjak kamu turun. Nanjak kamu turun. Kamu nanjak, saudara nggak punya tenaga, udah nggak punya tenaga bawa beban, amsyong. Alkitab berkata hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan saudara tahu, begitu banyak prediksi untuk tahun ini akan ada krisis besar. Di kalangan hamba Tuhan sudah heboh dan gelisah. Bulan Juni diprediksi ada krisis besar. Terus kerajaan Allah apa? Punya tenaga. Amin. Punya tenaga. Amin. Yesus memberimu tenaga. Yesus memanggilmu di kerajaan Allah. Ada tenaga yang disediakan bagimu. Amin. Saya nggak peduli kamu hari ini jomblo, kamu hari ini nganggur, kamu hari ini susah. Hari ini saya tahu kau ada di kerajaan Allah. Tenaga Tuhan beri kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak hanya beri tenaga dan kuasa. Kuasa ngapain? Tenaga kekuatan dari Allah mengatasi perkara dari dalam diri. Kuasa memanifestasikan tenaga itu. Apapun tantanganmu, apapun masalahmu, waktunya kita percaya panggilan kita disertai dengan kuasa dari Yesus. Amin. Jangan jadi orang Kristen gelinding doang. Kita harus tahu ini, saudara. Kita harus tahu ini. Kita boleh susah, betul. Susah ekonomi, betul. Kita boleh ada rasa sakit, betul. Itu kenyataan. Kita ada kurang, betul. Tetapi tahu, saudara, kita ada kuasa. Amin. Saatnya orang kerajaan Allah harus sadar ini. Ada kuasa. Tadi kita semua percaya kita dipanggil Yesus, kan? Coba angkat tangan yang percaya bahwa dipanggil Yesus. Coba lihat. Ini angkat tangannya malu-malu lagi. Saya doain dengan dipanggil sebenarnya. Ini yang angkat tangan. Percaya ada kuasa dalam dirimu. Aminnya kok kurang kencang ya? Kalau aminnya kurang kencang, gimana iman? Aminnya kencang, imannya itu kencang, aman dia. Amin. Ada puasa, apa? Darah domba Allah. Orang berpuasa itu ngomongnya jangan malu-malu. Punya kuasa. Kuasa terhadap apa? Menguasai apa? Setan-setan. Kalau ngomong kuasa aja malu, aduh, terusir setan. Setan itu keluar ya. Ya ile kata setan, kita kan keluar. Hati setan, amin. Menguasai setan-setan. Kita ini dikuasai setan atau menguasai setan? Setan kita kuasai. Coba lihat muka kiri kanan. Tampang menguasai setan apa dikuasai setan? Kalau yang dikuasai setan, senyumannya berat. Dia stres dia. Itu setan berkuasa. Setan mempengaruhi dia. Saudara, lihat ya, kita diberi kuasa untuk menguasai setan, bahkan untuk menyembuhkan segala penyakit, penyakit apapun, penyakit tubuh, penyakit jiwa, sampai penyakit kantung sekalipun. Amin. Oh, kantung penyakitnya kencang. Ketahuan satu penyakitnya ya. Kita diberi kuasa, kita menggunakan kuasa.
Saudara, sebagai gembala saya serius, makanya kenapa saya serius apa ini? Kerajaan Allah, Ibrahim pasal 12 berkata, itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Orang pada ngomong kita krisis ini, krisis itu, silakan. Orang ngomong susah ini, silakan. Amin. Amin. Mau dunia resesi, kerajaan Allah tetap resesi. Kita makan tetap sehari 3 kali, amin. Ya, jadi nggak ada cerita. Ya, nggak ada cerita. Maka seluruh warga kerajaan Allah saya mau hidup dalam iman. Caranya gimana? Saudara berhenti ya, saya mau bilang berhenti berharap pada manusia. Sama-sama 1, 2, 3. Berhenti berharap pada manusia. Berhenti berharap pada manusia. Ulangi 1, 2, 3. Berhenti berharap kepada manusia. Jangan berharap kamu hidup karena kamu bekerja. Harapanmu adalah Tuhan. Ya terima. Apalagi yang kakak bekerja, mengharapkan duit di kantong orang lagi, cilaka. Ya, jangan. Waktunya kita gunakan kuasa, amin. Amin. Pakai kuasa. Mulai dari apa? Sakit penyakit. Ya. Ini apa ini penyakit? Kadang-kadang kita mau khotbah aja susah. Sakit ini sakit lagi. Lagi khotbah ada yang sampai pingsan. Waktunya saya mau bilang, jemaat kerajaan Allah berkata bahwa mulai sekarang hari penyakit engkau tinggalkan hidupmu dalam nama Yesus. Amin. Jemaat kerajaan Allah belajar menggunakan kuasa. Ayo mulai hari ini pakai kuasa. Pakai. Ada masalah buntu, nggak ada jalan keluar, doa. Dalam nama Yesus terbuka jalan bagiku. Jangan lagi tunggu di doa ini. Enggak. Saya ulang saudaraku, bahwa saudara hari ini ada di sini, saudara dipanggil Yesus. Saya tidak peduli kalau orang berdosa sekalipun. Yesus memanggilmu karena Dia mengasihimu, karena Dia memberi kau kekuatan dan kuasa. Sebab itu pakai itu kuasa. Jangan tertuduh. Iblis memang senangnya dulu supaya kita tak pakai itu kuasa. Itu sebabnya kita punya misi itu hidup dalam kebenaran. Misi nomor 1. Yang kedua dalam damai sejahtera, yang ketiga dalam sukacita. Kau nggak bisa dapat damai sejahtera sukacita kalau nggak hidup dalam kebenaran. Jumat kemarin saya sudah bicara di Geresin bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita perlu lahir dari air dan roh. Kalau hanya lahir satu kali, maka kita lihat kerajaan Allah juga nggak bisa. Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita mesti bertobat. Aku dosa dan jangan kembali buat lagi. Dan beberapa waktu lalu saya bicara di tobat bahwa dosa itu menghancurkan bukan hanya hidup kita, bahkan keturunan kita. Saya tidak bermaksud saudara mengajak saudara untuk menyalahkan nenek moyang saudara, enggak. Kenapa? Saya mengajak saudara untuk menyadari bahwa ini ada kesalahan kita. Kenapa? Mewarisi tabiat nenek moyang kita, mewarisi kebiasaan orang tua kita, mewarisi kebiasaan orang-orang pengajar kita dahulu yang tidak benar. Mewarisi yang benar boleh, yang tidak benar jangan. Itu yang membuat kita ada hari ini. Maka orang bermain-main dengan Tuhan. Kadang rajin ibadah, kadang enggak. Kadang rajin doa, kadang enggak. Kadang cari Tuhan, kadang enggak. Kadang baca Alkitab, kadang enggak. Kita anggap biasa. Besok hidup juga kok. Besok ini juga kok. Padahal itu tidak mendahulukan kerajaan Allah. Masalah terbesar dalam hidup manusia adalah ketika dia bermasalah hubungan dengan Allah.
hari ini, itu akibat dari kerusakan hubungan hari kemarin. Maka saya bilang pertobatan hari ini akan memperbaiki hidup kita mulai hari ini dan keturunan kita. Maka itu saya bilang jangan main-main apa-apa. Saudara yang belum nikah bersyukur. Saudara dengar ini sebelum saudara nikah. Engkau setengah-setengah dengan Tuhan, penderitaan, kesusahan, masalah yang dihadapimu hari ini, itu akan menjadi bagian dari keturunan. Bukan hanya kamu yang mengalami. Itu sebabnya putuskan untuk hidup benar mulai hari ini. Amin. Tinggalkan tabiat yang lama. Yesus sudah memanggil kita. Dia memberi kita kekuatan. Dia memberi kita kuasa. Bahkan kuasa menyembuhkan segala penyakit. Apa penyakitmu yang gak bisa disembuhin? Nggak ada, saudara. Tuhan sanggup menyembuhin. Sejak tahun 92, saya divonis untuk berobat tiap hari, minimal sebulan sekali, karena dioperasi bagian saluran pernapasan dan semuanya. Orang tua saya nggak tahu. Saya berobat sendiri, pakai biaya sendiri, karena saya sekolah sambil bekerja. Saya diminta untuk terus konsumsi obat dan tergantung check up. Waktu itu rumah sakit Gunung Merah Manado. Saya masih ingat siapa betul dokter Willy waktu itu yang periksa saya. Saat itu saya pada titik kejenuhan. Saya angkat obat. Saya bilang, Tuhan tinggal kali ini saya berobat. Kalau Tuhan mau panggil dengan penyakit ini, panggillah. Kalau Tuhan mau sembuhkan, saya akan berobat lagi mulai hari ini. Baru beberapa hari habis doa, itu obat kebakar. Saya hampir kebakaran lagi. Untung Tuhan tolong saya. Itu kesaksian lain yang dipanjang lagi. Intinya mulai hari ini saya tidak berobat. Dan sampai detik ini saya tidak pernah berobat urusan saluran pernapasan sembarangan. Tuhan Yesus itu ada. Tuhan Yesus itu sangat menyembuhkan. Dan kuasa itu diberikan kepada kita. Amin. Amin. Bilang ke kanan, kamu punya kuasa. Jangan kasih dia itu kemiskinan melekat pada kita. Tolak. Hei, kemiskinan rendah dari hidupku, amin. Tapi tetap miskin. Enggak apa-apa. Yang penting kita sudah mulai hari ini. Kita sudah mulai. Sekarang saya tanya, petani habis nanam langsung panen? Ya. Terus gimana? Tunggu dulu. Dia nunggu kita petani tahu kapan dia nunggu bertunas. Kalau dia tungguin aja tuh tanah nungguin tunas. Udah tunggu, apa dia tungguin terus? Dia jabanin dibersihin itu sekitarnya. Apa dibersihin langsung buah? Tidak, ada tahapan pendewasaan. Ketika kau mengambil keputusan hari ini, jangan pikir itu kekristenan Tuhan itu tukang sulap. No. Saya mengalami juga di sulap Tuhan. Tapi secara natural tidak demikian. Ada proses, tapi percaya tidak akan lama. Tidak akan lama, bertahan saja. Saya mau katakan, ketika kita jemaat Raja diizinkan masuk dalam kesulitan, masuk dalam masa krisis, jangan takut, bertahan. Doa, bahkan ketika tidak ada apapun, jangan mengandalkan siapapun, berdoa, Tuhan, aku gak punya beras lagi. Tuhan, aku gak punya uang lagi. Aku minta dalam nama Yesus, besok berkat penuh padaku. Minta. Terjadi. Pasti terjadi. Bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Markus 9 ayat 23. Enggak ada yang aneh ya. Ini kalau yang respon firman biasanya lambat, biasanya respon terhadap kesusahan cepat. Tidak ketemu susah sedikit, aduh, panjang-panjang, aduh. Iya. Kita respon firman harus cepat, supaya respon terhadap kesulitan kita kuat. Amin. Amin. Kuat. Saudara,
Jangan gantungkan imanmu kepada siapapun. Ini anak-anak yang sekolah teologi ya. Imanmu harus memastikan bahwa kau selesai. Apapun kampus mau ngomong, dari hal kecil kamu harus belajar. Ngapain kita melakukan sesuatu yang sia-sia? Udah kuliah, udah gitu berpikir, waduh gua selesai kagak ya? Ya ilah. Tuhan bilang kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Amin. Selesai. Kok gak ada yang amin? Kalau yang bingung, lebih daripada itu berasal dari si jahat. Orang beriman itu ya, tidak. Ya terhadap firman, tidak terhadap dosa. Amin. Itu hidup dalam kebenaran. Mau seberapa hitam dosamu hari kemarin, saya gak peduli. Asal satu catatan, berhenti hari ini dan pelihara sampai selama-lamanya. Amin. Jangan hari ini berhenti, besok coba lagi, berhenti lagi, lusa coba lagi, berhenti lagi. Saudara itu taubat umat. Itu lama-lama jadi kayak Yudas. Ya. Jemaat kerajaan Allah tidak ada yang demikian, amin. Maka yakin kalau ini terjadi, maka ada kemuliaan Tuhan tersedia di kerajaan Allah. Jemaat kerajaan Allah semua jemaat yang dibuat berhasil oleh Tuhan, terbuka pintu-pintu berkat, sukses dalam pendidikan, berhasil dalam usaha, dinamikan dalam karir, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beruntung di segala jalan. Amin. Tuhan kita bukan Tuhan tanpa sebab, terkecuali keberadaannya, karena dia tidak pernah diadakan oleh siapapun. Dia ada dari dahulu, sekarang sampai selamanya. Tetapi dalam karyanya selalu ada sebab. Itu sebabnya ada hukum dan tulis. Semua yang saya sampaikan itu adalah berkat orang benar. Saudara hidup benar, ini bagianmu. Saudara hidup nggak benar, ini resikomu. Bukan hanya dirimu, tetapi engkau dan keturunanmu. Sebab itu berhenti, sekali lagi saya mau bilang, berhenti dari dosa. Ini keadaan kawan. Maka saya harus katakan itu. Berhenti dari dosa. Bahkan dari engkau yang main-main dengan ibadah, berhenti mulai hari ini. Ada bahaya ke depan. Ada krisis global. Ada bahaya. Jangan pernah nyari, oh gua kenal banyak pendeta, gua kenal banyak gereja. Iya, kamu keliling-keliling. Imanmu kepada gereja itu, imanmu harus kepada Yesus. Maka gunakan kuasa dan tenaga yang diberi. Amin. Itu kerajaan Allah. Yang ketiga, rahasia kerajaan Allah. Ayat yang kedua, Yesus mengutus kita untuk memberitakan kerajaan Allah. Dan Dia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan. Amin. Yang pertama kita terima dulu tenaga dan kuasa untuk kita lihat. Yesus nggak jadiin kita calo, bilang kiri kanan. Yesus nggak bikin kita calo. Tahu calo? Tahu. Ngomong doang kagak ngalamin. Yesus kasih kita tenaga, kasih kita kuasa. Saya mau bilang, saya jalan di hidup dalam iman. Lihat baik. Kalau bicara kalian saya dulu hidup segala, ujung-ujungnya saya sudah hitung. Ini saya akan sampai kepada anak saya, makin gede kebutuhan saya, makin besar, gaji nggak nyampe, keluar nggak bisa. Tergantung hidup sedang mati tak mau, gaji kecil. Tapi ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan punya 1001 cara untuk mengubah hidup kita. Itu yang pernah saya saksikan kemarin. Saya di rumah nggak mikirin apa-apa. Didatangin teman untuk ajak kerjasama, buka usaha, dan dari situ saya naik diberkati Tuhan. Saya mampu duduk dengan orang-orang besar dan berkeluarga.
kalau kita mengerti rahasia panggilan kerajaan Allah, hidup kita hari ini sangat amat berharga. Dan Tuhan manggil bukan untuk kita langsung suruh beritakan, enggak. Dia suruh kita alami. Baru panggilan yang ketiga kita suruh beritakan. Beritakan kerajaan Allah, menyembuhkan, dan untuk menyembuhkan orang. Saudara, sudah waktunya kita jemaat kerajaan Allah menjawab kebutuhan orang. Kira-kira di luar sana banyak orang bermasalah atau tidak bermasalah? Banyak masalah. Mereka perlu pertolongan tidak? Perlu. Terus kamu ngapain? Nganggur aja? Asal Kristen aja? Enggak, jemaat kerajaan Allah saya nggak mau. Jemaat kerajaan Allah harus tahu panggilan kerajaan Allah. Engkau waktunya menjawab kebutuhan mereka, amin. Memberi solusi kepada masalah mereka, memberi jalan keluar kepada yang jalan tertutup, amin. Asal engkau sungguh-sungguh pasti. Saya lihat di antara jemaat terus terjadi pertumbuhan asal mereka setia. Bu Ervin pertama kali saya lihat tahu, duduk, ini orang merasa kayak batu, kapan jadinya ini? Aduh, tapi terus dia setia, digiring, diapain dalam persoalan pelayanan. Jadi juga deh. Sekarang punya konser terus, ini bentuk. Dalam proses pembentukan, dia nggak kerja lagi. Masalahnya banyak, tapi dia mati kok. Dan saya di Tuhan masih berkata. Tapi engkau yang setengah-setengah, engkau sendiri yang mungkin. Jangan maju. Saya nggak pandang berapa kekuranganmu, nggak usah cerita. Semua orang juga punya kekurangan. Maju, amin. Ada sikut sedikit, aduh, kamu nggak sengaja ya ikut gua ya, itu aja. Walaupun kita tahu ya sengaja. Yang penting kita maju bersama, amin. Hari ini dia sikut, besok pasti dia sayang. Betul apa betul? Betul. Orang yang paling jahat sama saudara, kalau saudara nggak ada, dia paling merindukan saudara. Dia apa ya? Ya. Loh, kalau masih hidup aja, wah, biar dia celaka, ini dari mati nangis dia. Itu kan? Dan udah namanya keluarga proses pasti ada. Udah jalan yang penting kejar pertumbuhan, beritakan kerajaan Allah. Masuk konsel-konsel, di sana memberitakan kerajaan Allah. Konsel diadakan supaya jemaat belajar, mulai memberitakan. Ibu koordinator itu ada satu jemaat tuh, Pak Gatot. Pak Gatot, mana ada di sini Pak Gatot? Oh ada tuh. Siap buka konsel minggu ini jalan. Ya, biar jadi KKS ini. Orang bilang gak kepake di kerajaan Allah, engkau berharga, engkau kepake, dan Tuhan mengangkat hidupmu, amin. Yang nggak ada barang kongsokan di kerajaan Allah, semua barang berharga. Kerajaan Allah nggak terima barang kongsokan, amin. Yang kiri kanan kamu berharga. Jadi waktunya kita menjawab. Jemaat kerajaan Allah menjawab. Oh Bapak lagi ada masalah ini, ayo saya doain ya. Karena saya dulu bermasalah, saya berdua dengan tolong. Doain, urusan terjadi, imanmu mengerjakannya, amin. Udah doain, ibu lihatnya sama, ibu lihat, bapak lihatnya sama. Ajarkan mereka, beri mereka jalan. Walaupun orang bilang orang lapar kan butuh makan, bukan butuh khotbah. Iya. Tapi kita doa dulu baru datang makanan, amin. Kadang makan dulu baru doa itu udah sakit namanya. Iya. Habis makan keracunan masuk rumah sakit, lihat Tuhan. Saya makan gak punya lauk, giliran amin, datang ikan woku dan ayam goreng. Kan enak itu kan.
Doa pertama hanya nasi putih. Habis doa amin mengucap syukur nasi putih sambal. Dua itu doang pagi panis sarapan. Nggak ada lauk. Beberapa tahun lalu dan sekarang lauk saya nggak ada ambil di kolam. Ya. Doa, amin ini ada gedor-gedor dari belakang pintu. Ada orang ngantar ikan gomu dan ayam dan kawan-kawan. Haleluya. Doa dulu. Amin. Begitu juga jodoh. Doa dulu, jangan cari dulu. Cari dulu baru doa, sakit saudara. Udah cari dapat nikah, ternyata bukan tulang rusuk, tulang sikut. Nah, benjol-benjol saudara. Baru saudara Tuhan tolong, lalu mau lu tanggung sendiri. Bukan tulang rusuk, tulang dompet. Dapatnya dompetnya kosong terus, iya kamu yang pilih. Ya, jadi doa dulu, amin. Iya. Terakhir, hari ini panjang ini apa? Yang terakhir, ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Tergantung kalau saudara semangat baca, saya cepat habis. 1, 2, ya. Kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Jangan bawa apa-apa. Jangan bawa. Pesan ini muncul setelah kita memberitakan kerajaan Allah. Kalau saudara nggak bisa ngomong kerajaan Allah, Injil keselamatan, saudara minimal ngomong, di sana ada jadi kerajaan Allah, datang yuk, minimal itu loh. Baru ayat ini muncul, jangan bawa apa-apa. Kalau saudara diam aja minum, ini ayat ini yang saudara terang. Minimal ada yang saudara ajak, di kerajaan Allah minggu keempat ada kanak cair kesembuhan, datang. Itu yang mengerti katakan yes. Minggu keempat ada kanak cair kesembuhan, yes. Minggu keempat kita hamba Tuhan dari luar provinsi yang khotbah, tetapi berkiprah di provinsi bahkan di Indonesia serta luar negeri. Jabatannya di GBI, dia MPL. Itu DPR-nya GBI. Nanti tuannya nanti potong untuk terakhir. Minimal ngomong tentang kerajaan Allah, baru saudara bisa review. Katanya kepada mereka jangan bawa apa-apa. Tapi kita butuh apa-apa. Jangan bawa apa-apa. Pelayanan butuh apa-apa. Uang bukan segalanya dalam pelayanan, tapi segala dalam pelayanan butuh uang. Betul? Nih. Panggilan kerajaan Allah tidak demikian. Saya pernah komplain, Tuhan kenapa engkau panggil aku jadi gembala saat sudah kere sih? Sampai saya mau bayar sewa gedung ada setengah mati. Akhirnya saya jual aset yang ada, jual tanah sana sini. Kenapa nggak saya lagi banyak duit supaya saya bisa beli ruko, beli apa? Udah enak saya pelayanan bisa, semua pelayan bisa saya support. Sudah kere baru Tuhan panggil. Saya sempat protes. Saya baru mengerti ayat ini. Tapi Tuhan panggil saya waktu itu. Ayat ini nggak menjamin. Yesus menjamin panggilannya atas kita. Kalau kau menyambut panggilan Tuhan Yesus, maka lihatlah baik-baik bahwa hidupmu dijamin oleh Tuhan sampai dengan hari ini. GBI Kerajaan Allah menjadi saksi. Sampai hari ini sudah jalan 5 tahun. Amin. Gereja kita sejak awal persembahan tetap hidup. Pengeluaran gereja kita lebih besar pasar daripada dia. Modal dia sediakan. Jangan bawa apa-apa. Bilang kiri kanan jangan khawatir apa-apa.
Jangan khawatir apa-apa, termasuk jangan khawatir jodoh. Amin. Jangan masih kuliah giliran pacaran udah lupa dunia. Masih pacaran udah kayak suami istri. Tidak boleh, jemaat kerajaan Allah. Amin. Ini anak-anak muda paling banyak. Saya harus lakukan. Jaga kekudusan. Ingat resiko tadi saya sudah sampaikan. Ya. Jaga kekudusan. Jangan khawatir. Hari ini pendapatanmu Senin Kamis, nggak usah takut. Jumat sampai Senin lagi Tuhan pelihara. Amin. Ada krisis bulan Juni, bulan Juli dan seterusnya, nggak usah takut. Yesus yang memanggil kita, Dia yang mencari. Jangan khawatir apa-apa. Mau bensin naik 1000 kali lipat nggak ada urusan. Yang penting masih bisa beli. Mau murah 1000 perak 1 liter, kalau saudara nggak punya duit mau diapain? Diatin balik. Mau 10.000, 20.000 asal masih bisa beli seliter, puji Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Amin. Jangan khawatir, amin. Jodoh Tuhan pasti siapkan. Nah, amin ibu lagi. Buat anaknya. Jadi jangan khawatir. Yang penting saudara membangun hubungan, nah kalau cinta bilang cinta, kalau kagak cinta jangan pura-pura. Ya, jujur. Maka jangan khawatir, Tuhan pasti siapkan yang terbaik. Amin. Saya lihat Alex mau susumbrinya. Ya. Yes, katanya saya dapat jodoh di kampung. Menurut saya sampaikan ini sebagai kasih saya kepada jemaat, karena saya tidak bisa menjamin saudara, tapi saya yakin Tuhan yang memanggil saya sudah membuktikan pemeliharaannya sampai hari ini. Ya, jadi dalam kesulitan apapun andalkanlah Tuhan. Ya, bergantung kepada Tuhan. Orang boleh berjanji. Sampai hari ini kalau mau disimpan di deposito, janji orang sama saya, kayaknya uang ini nggak cukup lagi. Pak, nanti kalau laku saya beri perpuluhan. Pak, kalau nanti laku Bapak saya kasih sekian persen. Pak, kalau itu banyak sekali. Semua kalau tidak ada kepastian. Jadi juga dilupain. Kita nggak boleh sakit hati. Harus tetap bergantung iman kepada Tuhan. Yakin tidak ada krisis yang bisa menentukan iman kita. Amin. Amin. Lihat lagi terakhir, penutup terakhir. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-4 ya. Kita baca sama-sama ya. Tadi Yesus mengutus ke-12 murid, sekarang ke-70 murid. Saya baru mau khotbah yang kedua ini. Jadi siap-siap selesai jam 10 ya. Amin. Ayat yang ke-4. 1, 2, ya. Janganlah membawa pudi-pudi atau bekal atau maksud, dan jangan memberi barang kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ingat, ini saya tunjukkan untuk membuktikan kepada saudara bahwa itu bukan hanya untuk 12 rasul, ini juga 70 murid, dan ini juga berlaku bagi setiap kita yang mengerti kata-kata amin. Terakhir dari terakhir, yang paling terakhir, ayat yang ke-20. Kata saya ada janji tadi kan, terakhir dari terakhir, saya lupa ada 2 ayat begitu. Minta maaf ya, di atas seniman pendeta bohong tadi udah terakhir, kok ini udah terakhir lagi. Maaf ya. Ya. Ayat yang ke-20, 1, 2, 3. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah dengan namamu yang terdapat di surga. Lihat ya, Tuhan panggil, Tuhan kasih tenaga dan kuasa,
Tuhan suruh memberitakan kerajaan Allah, dan Tuhan suruh kita jangan khawatir. Itu membuat iblis itu kocak-kacir. Ini rangkaian pemutusan. Ini murid-murid kembali kepada Yesus, bangga karena iblis pun takluk sama mereka. Tapi Yesus bilang apa? Jangan bersukacita karena orang itu takluk kepadamu, dan bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Amin. Saudara akan mendapat kepastian namamu tidak hanya terpilih, tidak hanya terpanggil, tapi terpilih adalah ketika engkau berjalan dalam kuasa Tuhan dan pemberitaan Injil Kerajaan Allah, barulah ada kepastian namamu terdaftar di surga. Jadi kalau saudara mau pasti namamu terdaftar di surga, terpilih, maka pastikanlah engkau bergerak dalam 4 rahasia tadi secara utuh. Yang pertama apa? Yesus memanggil kita. Yang kedua, Yesus memberi kita tenaga dan kuasa. Yang ketiga, Yesus mengutus kita memberitakan kerajaan Allah. Dan yang keempat, Yesus minta kita jangan khawatir apa-apa. Ketika ini ada padamu, maka namamu pasti terdaftar di surga. Amin buat Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Saya berdoa untuk saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, hamba bersyukur Tuhan malam ini Engkau mengizinkan kami menyampaikan suara kebenaran kepada anak-anak-Mu. Dan biarlah suara ini tertanam kuat di hati mereka. Sebab oleh karena kebenaran-Mu lah, maka kami tidak akan mempermalukan Engkau. Dan ketika kami tidak mempermalukan Engkau, maka Engkau pasti tidak akan mempermalukan kami. Engkau pasti membela kami dalam seluruh kebutuhan kami, dalam seluruh keberadaan kami. Engkau pasti menolong kami. Karena itu doaku bagi setiap kami, kebenaran-Mu kiranya memperlengkapi kami, tertanam di setiap kami, bertumbuh bahkan berbuah dalam hidup kami. Biarlah kami menyambut rahasia panggilan kerajaan Allah, dan setiap kami mengalami kuasa, mengalami tenaga yang dari Yesus. Kami boleh pergi memberitakan kerajaan Allah, dan kami boleh mengalami seluruh pemilihan-Mu dalam hidup kami.